Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang aspek pemasaran dalam usaha. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tri Tarisa Dewi, NIM 190301168. Perkenalkan, nama saya Mukminatus Solihah dengan NIM 190301179. Fania Aurel Andini, NIM 190301182. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Darmawan, NIM 190301185. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadilah, NIM 190301191. Pada pembahasan kali ini, terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian aspek pemasaran. Yang kedua, aspek ilmu manajemen pemasaran. Yang ketiga, tujuan perusahaan dalam pemasaran. Yang keempat, menentukan strategi pemasaran. Serta yang kelima yaitu segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar. Yang pertama yaitu pengertian aspek pemasaran. Aspek pemasaran adalah hal-hal yang dipelajari dalam ilmu pemasaran karena masing-masing aspek memiliki koneksi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga hubungan yang ada pada masing-masing aspek ini tidak dapat ditinggalkan. Berkaitan dengan pemasaran, kita akan selalu dihadapkan dengan materi-materi yang mencakup tentang aspek-aspek pemasaran yang akan diulas. Oleh karena itu, dengan mempelajari aspek-aspek pemasaran ini, kita dapat memahami secara benar cara kerja pemasaran dan bagaimana pemasaran dapat diterapkan ke dalam organisasi bisnis. Selanjutnya yaitu aspek ilmu manajemen pemasaran. Ada 6 aspek ilmu manajemen pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan rencana, pola, dan kegiatan yang dijadikan sebagai panduan perusahaan atau organisasi bisnis untuk mencapai tujuan pemasaran yaitu penjualan, yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemasaran. Yang kedua, riset pemasaran. Riset pasar merupakan sebuah cara untuk melihat pasar dengan cara mengumpulkan data dari sumber nyata yang kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang ada dan disimpulkan untuk menjadi bahan evaluasi dan peran strategi pemasaran ke depannya. Pada aspek ini, akan banyak berbicara tentang bagaimana cara meriset pasar, tentunya fokus ke cara melihat bagaimana konsumen itu berperilaku, beraktivitas, dan melakukan pembelian, sehingga dapat dengan tepat memilih sasaran dari pemasaran. Yang ketiga adalah hasil pemasaran. Hasil pemasaran merupakan output yang berupa kumpulan hasil dari berbagai kegiatan pemasaran yang mempresentasikan keberhasilan atau kegagalan dari hasil penjualan. Karena adanya kegiatan marketing, maka hasil pemasaran akan berbicara banyak tentang bagaimana dapat mengukur keberhasilan kegiatan pemasaran yang dilakukan. Yang keempat, branding dan periklanan. Branding adalah kegiatan utama untuk membentuk citra dari produk di mata konsumen dan pasar, sehingga branding tidak hanya berbicara tentang logo dan warna, namun tentang nama baik dari produk dan bagaimana rencana akhir dari sebuah produk dilihat dari kacamata pasar. Sedangkan periklanan adalah salah satu cara untuk memperkenalkan suatu produk agar dapat diingat oleh konsumen dan menyebarkan nilai-nilai produk yang ingin dicapai. Kedua kegiatan ini sangat berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan. Karena dengan adanya kedua kegiatan ini, pemasaran dapat berjalan dengan baik dan benar. Yang kelima yakni pemasaran retail. Eceran atau yang biasa disebut dengan retail merupakan salah satu pemasaran produk yang meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Pemasaran retail banyak berbicara tentang bagaimana melakukan pemasaran ke customer. Dan yang terakhir adalah pemasaran online. Pemasaran online merupakan aspek baru dalam ilmu pemasaran yang berfokus kepada penetrasi pasar, cara meriset pasar online, dan bagaimana mendeliver pemasaran dengan media internet. Karena ini merupakan ilmu baru, maka sumber pengetahuan pemasaran online itu sendiri tidak sebanyak pemasaran klasik. Karena perlu diketahui bahwa perkembangan pemasaran online pun banyak dikontribusikan dengan teknologi baru.
Seiring dengan tuntutan zaman yang membuat banyak orang lebih memilih untuk mempelajari pemasaran online, dan beberapa universitas di Indonesia pun sudah mulai memasukkan pemasaran online di dalam kurikulum mereka, sehingga mungkin ke depannya dapat melihat perkembangan tentang online marketing sebagai ilmu yang sangat diperhitungkan dan perlu pengkajian lebih mendalam. Selanjutnya yaitu tujuan perusahaan dalam pemasaran. Tujuan perusahaan dalam pemasaran dibagi menjadi 5. Yang pertama, untuk menaikkan prestis produk tertentu di pasaran. Dalam hal produk tertentu, terutama untuk produk kelas tertinggi, tujuan perusahaan memasarkan adalah untuk meningkatkan prestis produk di depan pelanggannya dengan cara promosi atau dengan cara yang lainnya. Juga dilakukan dengan meningkatkan mutu selera yang sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua ada untuk meningkatkan penjualan dan laba. Artinya, tujuan perusahaan dalam hal ini bagaimana caranya memperbesar omset penjualan dari waktu ke waktu. Dengan meningkatkan omset penjualan, maka diharapkan keuntungan atau laba juga dapat meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada untuk memenuhi pihak-pihak tertentu. Tujuan ini biasanya lebih diarahkan untuk memenuhi pihak-pihak tertentu dengan jumlah yang biasanya terbatas, misalnya permintaan pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu. Yang keempat ada untuk mengurangi saingan. Tujuan perusahaan model ini adalah dengan cara menciptakan produk sejenis dengan mutu yang sama tetapi harga lebih rendah dari produk utama. Tujuannya adalah untuk mengurangi saingan dan antisipasi terhadap kemungkinan pesaing baru yang akan masuk ke dalam industri tersebut. Yang terakhir ada untuk menguasai pasar. Untuk perusahaan jenis ini jelas tujuannya bagaimana caranya menguasai pasar yang ada dengan cara memperbesar market share-nya untuk wilayah-wilayah tertentu. Materi yang keempat yaitu menentukan strategi pemasaran. Banyak sekali strategi yang diperkenalkan dalam teori-teori pemasaran. Namun, secara umum, strategi pemasaran yang biasa dilakukan yaitu yang pertama ada menembus pasar, yang kedua ada pengembangan pasar, yang ketiga ada pengembangan produk, yang keempat ada diversifikasi. Yang pertama, menembus pasar. Strategi ini digunakan jika kita mengetahui masih banyak sasaran pembeli yang belum dapat dijangkau oleh barang atau jasa yang ditawarkan atau masih banyak sasaran pembeli yang belum menggunakan barang dan jasa kita. Strategi ini sebenarnya digunakan untuk meningkatkan penjualan dengan menawarkan barang atau jasa kepada sasaran pembeli yang sama, baik yang pernah melakukan pembelian barang atau jasa kita maupun yang belum. Tujuannya adalah memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Yang kedua yaitu ada pengembangan pasar. Strategi ini dilakukan apabila sasaran pembeli yang lama sudah jenuh atau sudah habis sehingga perlu mencari sasaran pembeli baru dengan tetap menawarkan barang atau jasa yang lama. Contoh, kita menjual barang atau jasa yang sama ke sasaran pembeli dengan lokasi geografi yang berbeda. Yang ketiga yaitu ada pengembangan produk. Strategi ini mencakup perubahan barang atau jasa yang tetap menggunakan cara produksi yang sama dengan produksi yang lama. Strategi ini umumnya dilakukan untuk memperpanjang masa edar atau siklus hidup. Bila mana kita mengetahui bahwa sasaran pembelian mulai bosan dan kita harus mengubah barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. Yang keempat yaitu melakukan diversifikasi. Strategi ini merupakan pengembangan produk baru yang masih berhubungan dengan produk lama untuk ditawarkan kepada pasar yang baru juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar. Segmentasi pasar, yaitu merupakan kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau ramuan pemasar sendiri. Segmentasi pasar dibagi menjadi 3. Yang pertama, segmentasi berdasarkan geografik, yaitu membagi pasar berdasarkan wilayah tertentu, seperti jenis bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan. Yang kedua, segmentasi berdasarkan demografik, yaitu membagi pasar berdasarkan kependudukan secara umum, seperti golongan umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, kebangsaan, dan tingkat sosial. Yang ketiga, segmentasi berdasarkan psikografik,
yaitu membagi pasar berdasarkan kriteria seperti kelas sosial, gaya hidup, karakteristik kepribadian. Yang keempat, segmentasi berdasarkan perilaku, yaitu berdasarkan tingkah laku atau kebiasaan masyarakat seperti pengetahuan, sikap, kegunaan, dan tanggap terhadap suatu produk. Pasar sasaran. Menetapkan pasar sasaran, yaitu mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi 1. Evaluasi segmen pasar yang meliputi A. Ukuran dan pertumbuhan segmen seperti data tentang usia nasabah, pendapatan jenis kelamin atau gaya hidup dari setiap segmen. Yang B. Struktural segmen yang menarik dilihat dari segi profitabilitas. Kurang menarik jika terdapat pesaing yang kuat dan agresif. Yang C. Sasaran dan sumber daya bank dengan memperhatikan energi yang dimiliki bank, yaitu ketersediaan sumber daya manusia termasuk keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, memilih segmen. Memilih segmen adalah menentukan satu atau lebih segmen yang memiliki nilai tinggi bagi perusahaan. Kemudian menentukan segmen mana dan berapa banyak yang dapat dilayani. Pemilihan segmen dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara pemasaran, serba sama melayani semua pemasaran dan tawar pasar dalam arti tidak ada perbedaan. Yang kedua, pemasaran serba aneka, merancang tawaran untuk semua pendapatan, tujuan, atau kepribadian. Yang ketiga, pemasaran terpadu adalah pemasaran yang khusus untuk sumber daya manusia yang terbatas. Posisi pasar. Menentukan posisi pasar, yaitu menentukan posisi pasar yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Tahapan dalam memilih dan melaksanakan strategi penentuan posisi pasar. Ada 3, yaitu yang pertama, identifikasi keunggulan kompetitif. Tujuannya, manajemen mengidentifikasikan keunggulan tersebut senanyak dan selengkap mungkin. Identifikasi keunggulan kompetitif yang mungkin memberikan nilai yang terbesar dengan cara mengadakan perbedaan, yaitu 1. Diferensiasi produk, diferensiasi jasa, diferensiasi personil, diferensiasi citra. Yang kedua, memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Setelah diidentifikasi keunggulan-keunggulan kompetitif, lalu dipilihlah yang paling memberikan keunggulan yang paling banyak. Pertimbangan memilih keunggulan kompetitif adalah berapa banyak perbedaan dipromosikan dan perbedaan mana yang dipromosikan. Yang ketiga, mewujudkan dan mengomunikasi posisi yang dipilih. Posisi pasar yang telah dipilih sebaiknya diwujudkan dan kemudian dikomunikasikan ke berbagai pihak yang membutuhkan. Oke, selesai sampai di sini presentasi dari kelompok kami yang berjudul Aspek
pemasaran dalam usaha. Mohon dimaafkan apabila ada salah kata dari kami. Semoga apa yang telah kami paparkan bisa diterima dengan baik. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.